Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas MPI 6B akan menjelaskan tentang aplikasi diklat pengembangan kepemimpinan dan organisasi. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama Linda Mulyawati, yang kedua Kuni Aziza, dan yang ketiga Muhammad Hilmi Aziz. Oke, let's begin now. Diklat dapat diterapkan pada berbagai bentuk pelatihan dan pengembangan, baik untuk skill kepemimpinan, pengembangan organisasi, hingga pengembangan karyawan. Poin pembahasan, yang pertama pengembangan kepemimpinan, yang kedua pengembangan organisasi, dan yang ketiga pengembangan karyawan. Poin yang pertama adalah pengembangan kepemimpinan. Oke, next. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan atau situasi tertentu. Unsur dasar kepemimpinan ada persuasi, motivasi, dan kooperatif. Yang pertama ada persuasi, yang artinya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, baik kelompok maupun bawahan. Yang kedua, motivasi. Motivasi adalah kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok. Kooperatif adalah adanya kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan utama seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada kemampuan dalam melaksanakan program, tetapi juga mampu melibatkan seluruh lapisan organisasi, anggota, atau masyarakat untuk ikut berperan aktif sehingga mereka mampu memberikan kontribusi yang positif dalam usaha mencapai tujuan. Program pelatihan dan kepemimpinan dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan perilaku generik yang relevan bagi efektivitas dan kemajuan manajerial. Untuk programnya dapat dilihat di video. Lanjut, bab selanjutnya adalah pengembangan organisasi. Pengertian pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana organisasi development fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui sumber daya manusianya. Karakteristik pengembangan organisasi, yang pertama adalah perubahan yang direncanakan, yang kedua adalah perubahan jangka panjang, yang ketiga adalah perubahan yang komprehensif, yang keempat adalah partisipasi pengantar perubahan. Poin selanjutnya adalah pengembangan karyawan. Pengertian pelatihan atau training adalah proses sistematis pengubahan tingkah laku para karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai atau tenaga kerja dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang yang memanfaatkan prosedur sistematis dan terorganisir di mana personil manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Tujuan utama dari pelatihan dan pengembangan ini adalah untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pada sumber daya manusia dalam bekerja yang disebabkan oleh kemungkinan ketidakmampuan dalam pelaksanaan pekerjaan. 3 tahapan pelatihan dan pengembangan, ada need assessment, development, dan evaluation. Yang pertama adalah need assessment, adalah penilaian kebutuhan pelatihan yang bertujuan mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan. Yang kedua adalah development, pengembangan program pelatihan bertujuan untuk merancang lingkungan pelatihan dan metode-metode pelatihan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pelatihan. Yang ketiga adalah evaluation, evaluasi program pelatihan yang mempunyai tujuan untuk menguji dan menilai apakah program-program yang telah dijalani secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.